Untuk menyambut kembalinya Presiden ke Tiongkok, Putri menghadiri pernikahannya. Perhiasan pilihan khusus yang disukai putri saya, ingin memberikannya padanya. Tanpa diduga, dia terlihat oleh tunangannya, secara keliru mengira bahwa Presiden menipu saya. Saat ini, Presiden telah berpisah dengan putrinya selama bertahun-tahun. Memikirkan putriku, ini merupakan perjalanan yang panjang dan melelahkan. CEO ingin mengirim putrinya ke hotel untuk beristirahat. Sang CEO yang sudah lama merindukan putrinya, memeluknya erat. Mendadak, pemandangan indah ini ditangkap oleh sahabat tunangan saya. Mendadak, sang CEO selingkuh terang-terangan di hari pernikahannya. Jadi saya segera mengambil foto dan menunjukkannya kepada gadis licik itu. Nyonya wanita yang licik itu sangat cantik dan cantik. Lalu aku menyuruh sahabatku untuk mengingat kamar mana yang mereka tuju. Jadi saya segera mengumpulkan sekelompok pacar untuk menangkap si pemerkosa. Namun yang tidak diketahui oleh wanita licik itu adalah hal itu. Wanita ini adalah putri CEO. Saat ini, berhati-hatilah terhadap gadis licik yang bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Tapi dengarkan, saya melihat suara yang tak terlukiskan datang dari ruangan. Pemikiran, akhirnya naik ke Raja Berlian. Anda harus menunggu sampai Presiden pergi sebelum masuk. Mendengar kabar bahwa Presiden akan pergi, gadis licik itu mengajak sekelompok pacarnya dan mulai mengambil tindakan. Seperti yang diketahui semua orang, saat ini, anak perempuannya sedang memilih hadiah untuk ibunya. Dan saat ini, ada ketukan di pintu. Ayah, apa yang Anda sebut sangat intim? Anda adalah seekor rubah betina. Kamu juga tidak malu. Siapa kamu? Mengapa kamu memukul orang? Akulah yang mengalahkanmu. Jalang sepertimu. Lepaskan dia untukku. Biarkan aku pergi. Apa yang kamu lakukan? Tidak belajar dengan baik di usia muda. Saya masih tidak peduli dengan suami orang lain. Inikah yang diajarkan orang dewasamu padamu? Jalang-jalang. Anda salah orang. Aku sama sekali tidak mengenal suamimu. Xiao barusan, Hai Cheng keluar dari kamarmu. Apakah kamu berani mengatakan kamu tidak mengenalku? Xiao Hai Cheng begitu. Anda adalah tunangannya. Jadi kamu tahu dia punya tunangan? Oke, ayo, 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 hancurkan pernikahan orang lain. Rubah betina ini masih tidak punya rasa malu. Anda salah paham bahwa saya bukan majikannya. Saya tidak ingin berterima kasih untuk apapun. Kami baru saja mendengarnya di luar ruangan. Dengan jelas. Siapa yang memuji saya karena menelepon Anda? Takut orang lain tidak tahu Anda ada di ruangan itu. Apa yang telah kamu lakukan? Menjijikkan. Aku bah-bah. Kamu jalang. Usia itu terlihat lebih muda dariku. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Kamu sebenarnya tidak ada rasa malu sama sekali. Kamu salah paham. Saya baru saja selesai berbicara. Dia hanya mengoleskan obat untukku. Masih membalik omong kosong kecil. Beranikah Anda mengatakan bahwa orang di atas sini bukan Anda? Ah apa? Untuk bayiku tersayang. Sial, aku akan pergi. Anda. Bukankah ini hadiah yang ayah persiapkan untukku? Berikan aku wajah peri ini. Mari kita lihat apakah dia berani merayu suami orang lain. Apa yang akan kamu lakukan? Kantong di bawah mata saya sangat terawat. Pantas saja Jiang selalu tergoda olehmu. Kamu bilang kalau kamu mendayung dia? Akankah aku tetap menginginkanmu seperti ini? Hahaha, jika kamu menyentuhku kamu akan menyesalinya. Menyesali. Aku akan mencakar wajah rubah betinamu hingga berkeping-keping. Lalu kita disebut menyesal mengambil tindakan. Berhenti. Yang palsu adalah aku. Saya putrinya hahaha. Menurutku, kamu, jalang, sudah kecanduan. Anda suka dramanya, kan? Hei, rubah betina sepertimu. Setiap kali Anda bertemu dengan orang tua yang kaya dan berkuasa, saya harus berlutut dan menjilat salah satu dari mereka dan memanggilnya ayah. Dia benar-benar milikku. Jika Anda tidak percaya,
Anda bisa meneleponnya dan bertanya padanya. Beraninya kamu melakukannya sampai sekarang? Baiklah, silakan bayar kembali padaku. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Ah, kamu bilang kalau aku menggaruknya. Akankah aku tetap menginginkanmu seperti ini? Hahaha, jika kamu menyentuhnya, kamu akan menyesalinya. Aku menyesal telah menggaruk wajah Vixenmu. Lalu kita disebut menyesal mengambil tindakan. Zhao Zhao. Saya akan menjadi pohon di masa depan. Saya putrinya. Berhenti. Jiang Haichen adalah ayahku. Saya putrinya. Hahaha. Menurutku, kamu, Jalang, sudah kecanduan. Anda suka dramanya, kan? Hei, rubah betina sepertimu. Saat Anda bertemu dengan orang tua yang kaya dan berkuasa, saya harus berlutut dan menjilatnya sambil memarahinya. Dia benar-benar ibuku. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menelepon saya dan bertanya. Kamu sedang apa sekarang? Baiklah, silakan bayar kembali padaku. Mari kita lihat berapa lama dia bisa merasakan hidup. Tidak mau. Tidak mau. Jangan-jangan. Tidak mau. Mengapa kamu takut sekarang? Saat aku menelepon ayah tadi, apakah kamu tidak berteriak gembira? Ahahaha. Ah, maling. Ada apa? Perusahaan istri saya ada urusan sementara. Anda pergi ke ruang resepsi dulu. Putriku akan tiba di sana sekitar jam 6 sore. Tolong terima dia dengan baik. Mengerti, suami. Suara siapa tadi? Ah, itu Lin Qian. Dia bilang kamu harus datang ke sini lebih awal. Suamiku, jangan khawatir. Saya pasti akan menghibur Xiaoru dengan baik. Oke. Putri Jiang Haicheng akan segera tiba. Dia bukan hanya kesayangan kota Jianghai. Dia juga penanggung jawab urusan luar negeri. Jika kita ingin mendapatkan pijakan yang kokoh di pemerintahan Jiang, harus menyenangkan dia. Saya meminta Anda untuk menemukan kue yang dibuat oleh Koki. Apakah Anda mengirimkannya sebagai hadiah? Itu telah dikirim ke ruang perjamuan. Saudari, apa yang harus saya lakukan terhadap pria ini? Inggris, Putri Jiang Haicheng adalah orang yang paling mudah terkena pasir. Anda bilang jika Anda memberitahu dia bahwa ada rubah betina. Apakah benar-benar akan ada bosnya? Lalu rubah betina ini, apa yang akan terjadi? Ah, bunuh dengan pisau pinjaman. Kakak, kamu masih lebih tinggi. Seret wanita jalang ini ke ruang perjamuan. Biarkan semua orang baik-baik saja. Lihatlah, bagaimana pelacur ini merayu suami orang lain. Selamat. Selamat, selamat. Ups, hahaha. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Lin Jiachun, yang dibesarkan di negara miskin. Kecuali Lin Fei, ada burung phoenix emas. Menikah dengan grup Jiang yang kaya. Itu adalah perusahaan terkaya di seluruh Jiangcheng kita. Nah, kakak perempuan tertuamu akan menikah kali ini. Kami mendapat hadiah 880.000 yuan. Kamu punya uang, punya istri hahaha bu. Dia adalah pemimpin Jiangcheng. Mengapa kita membutuhkan hadiah sebesar 880.000 yuan? Minimal harus 8,88 juta. Ya, itu masuk akal. Ini ujian, ayah dan ibu. Putri, lupakan saja. Aku tidak ingin berkomplot denganmu. 880.000 adalah rumah bagi orang biasa. Kamu akan menikah sekarang. Itu bos besar.
Hadiah pertunangan ini perlu ditingkatkan minimal 10 kali lipat. Berhenti bicara. Bisakah pernikahan ini terwujud? Kali ini pastinya. Apa yang terjadi? Itu karena perempuan jalang kecil ini. Dia adalah Nyonya Kota Jianghai. Saya baru saja pergi ke hotel dengan Kota Jianghai untuk memesan kamar. Siapa saya? Dasar jalang kurus. Mencuri seorang pria dari saudara perempuanku. Bukankah aku datang untuk melihatnya terlebih dahulu? Rubah betina ini merayu menantu saya. Ini sangat tidak tahu malu. Di hari pernikahan seseorang, dia juga berhubungan dengan suami dan adik laki-laki orang lain untuk menyewa kamar. Wanita jalang sepertimu. Di desa kami harus membawa kerabat dan komodo. Haruskah aku mengatakannya atau tidak? Gadis ini memiliki sosok yang Bagaimana lagi Anda bisa merayu orang kaya seperti Tuan Jiang? Jika kamu membuat adikku tidak bisa menikah, tidak bisa mendapatkan harga pengantin, siapa yang akan membiayai istri saya untuk tinggal? Aku akan menghajarmu sampai mati. Ini kunci mobil Rolls-Royce. Ini adalah kunci mobil Rolls-Royce. Saudari. Itu adalah mobil mewah bernilai beberapa juta. Ini bukan hanya edisi terbatas global. Kunci mobil Rolls-Royce. Setidaknya bernilai puluhan juta. Berapa puluhan juta? Kami menerima hadiah pertunangan sebesar 880.000 yuan. Oke, kamu gadis bodoh. Sebenarnya mendapatkannya dari menantu saya, menipu mobil mewah seharga puluhan juta. Tidak. Masih berbicara kasar. Kepada siapa saya harus meminta Mercedes-Benz terlebih dahulu? Biarkan dia terus melakukan segala macam hal. Aku membelikanmu Rolls-Royce. Apakah saya lupa itu? Sangat bagus. Kamu benar-benar rubah yang nakal. Kamu benar-benar tahu cara menyenangkan suamimu. Saudari, Nyonya ini baru saja meminjamkan kepalaku. Hahaha. Biarkan aku melihat. Suamiku juga memberiku sesuatu yang baik. Jalang, diamlah. Ini adalah gelang termahal di dunia. Bernilai ratusan juta. Itu pasti diberikan kepadanya oleh Tuan Jiang. Rubah betina kecil ini. Apa sebenarnya yang Anda katakan kepada Tuan Jiang? Saya benci dia karena membiarkan Tuan Jiang begitu murah hati padanya. Hal-hal keji. Jepang seperti ini juga yang Anda kenakan. Aku akan menghancurkannya untukmu sekarang. Baik, kamu tahu. Saya awalnya berencana untuk memberikan tangan ini kepada Anda. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Menghancurkan mulut orang lain tanpa izin. Kamu telah melanggar hukum. Tahu bagaimana bekerja keras. Menunggu untuk menjadi bos. Hei takut istriku. Lalu kamu menghabiskan uang suamiku dan memintaku menjadi istrimu? Andai saja Jiangda menulis puisi. Anda menipu ayah saya dengan begitu banyak uang. Hanya Anda yang masuk penjara. Ayah. Inilah yang kamu katakan tentang karakter baik ibu tiriku. Kamu ada di tanganku. Kenapa kamu tertawa di sana? Aku menertawakanmu. Sungguh memalukan. Sedih sekali. Aku akan menuntutmu sekarang. Apakah Anda ingin menikah di pagi hari? Tidak mungkin lagi menikah dengan keluarga kaya. Saya tidak akan setuju untuk diam. Beli gambar ini dan produk ini. Ini masih bisa menulis tentang saya. Oke kawan. Ini barang kecil. Jika aku ditakdirkan, aku akan memberimu warna dan lihat. Produk ini, produk ini, produk ini.
Kakak, lihat foto ini. Dirawat di rumah sakit. Itu fotoku dan ibuku. Kembalikan padaku. Ah, aku mengambil posisi itu sekali lagi. Dia memang gadis yang ringan. Itu diukir dari sebuah tongkat. Apakah kamu tidak menghinaku? Balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Bisakah kamu ceritakan padaku tentang wanita jalang tak tahu malu sepertimu? Kamu, maka dia bukan orang baik, kan? Saya salah paham tentang dia. Apa yang akan kalian berdua lakukan? Hahaha. Kembalikan dia padaku sekarang. Semua yang baru saja terjadi. Aku bahkan bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu menginginkannya? Oke. Ayo, ayo, ayo. Kalau begitu mohon lagi padaku. Hahaha. Ibuku telah meninggal. Inilah satu-satunya cara ibuku dan aku akan mati. Saya mohon padamu. Kembalikan padaku. Kamu berpikir dengan indah. Sesuatu seperti milikmu. Semua layak mati. Ups, aduh. Ups, aduh. Kemudian Anda mulai segera. Poin ini. Agaknya Lin Fei dan Xiaoru sudah bertemu satu sama lain. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa rukun satu sama lain. Ayo pergi. Li Fei. Kamu jelek sekali. Cepatlah. Persetan. Jalang karena berbalik melawanmu. Putri baik-baik saja ayah. Kakak ipar ini belum mencubitku. Ini adalah satu-satunya foto aku dan ibuku. Ada apa denganmu? Aku ingin kamu mati. Beraninya kamu memukulku? Kamu pikir kamu ini siapa? Tahukah kamu bagaimana ibumu meninggal? Biar ku tebak, Dia mungkin tidur dengan lelaki tua itu dan kemudian mendapatkan akun. Apa yang kamu katakan? Oh, wanita sepertimu yang berjiwa material. Saya yakin Anda juga memiliki beberapa penyakit dalam. Bagaimana kalau saya menunjukkan belas kasihan hari ini? Aku melepas pakaianmu. Bagaimana kalau kamu memeriksanya dengan cermat? Kenapa aku begitu jauh? Beri aku pakaiannya untuk dipukul. Beri dia pemeriksaan yang baik. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Putri, ini jam 6 sore. Putri Haicheng akan segera tiba. Hei, ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Harus meninggalkan kesan yang baik padanya. Orang tua. Ketika mereka tiba nanti, Anda harus menahan diri. Jangan membuatku malu. Jangan khawatir, kami tahu. Biarkan aku pergi. Jalang, beraninya kamu menggigitku, kakak kedua. Kemarilah. Kamu rubah kecil yang genit memiliki sosok yang sangat bagus. Pak Tua Ji yang benar-benar bersenang-senang. Ke kiri. Hahaha. Ups, Paman dan Bibi tidak menyukainya. Anda akhirnya di sini, hahaha. Kakak iparku ada di sini. Ayo cepat. Dia berani membesarkan wanita simpanannya di luar. Apakah Anda ingin saya mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikan saya kepadanya? Ups,
Kamu harus lebih lugas saat berbicara. Tapi yang terpenting saat ini, saatnya menikah dengan cepat. Beraninya dia marah padaku setelah melakukan hal seperti itu. Ups, Anda adalah satu-satunya yang menikahi istrinya di Jiang Haicheng. Kami memukul dan memarahi rubah betina itu. Saya bersumpah bahwa saya tidak bisa membiarkan kota Jianghai mengetahuinya. Aku memukul bayinya. Ah, Fei Fei. Ah, di mana wajah anggunku? Mengapa saya tidak melihatnya? Anda menerimanya? Apakah dia? Bagaimana saya tahu? Kami sepakat untuk tiba pada jam 6 sore. Sampai saat ini, saya belum pernah melihat satu orang pun. Kamu Jiang Xia sama sekali tidak menganggapku serius. Oh, Fei Fei. Menyalahkan Wan Ru adalah hal yang salah. Dia datang ke pernikahan kami. Singkirkan semua pekerjaan. Kembali pagi-pagi sekali. Hahaha. Kalau begitu orang lain tidak senang. Berpikir untuk meneleponnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda peroleh dengan mencoba menyelamatkan seseorang. Aduh, hahaha, menantu yang baik. Aduh, maukah kamu menikah dengan Fei Fei? Kami adalah keluarga. Bertahun-tahun. Ini tidak mudah bagi Fei Fei. Anda harus memperlakukannya dengan baik, Paman. Jangan khawatir, saya akan memperlakukan Fei Fei dengan baik. Hei, bagus, bagus, bagus. Hei, Hai Qiong. Keluarga kami adalah Fei Fei, cerdas dan penuh perhatian, beralih padamu dengan sepenuh hati. Kamu tidak bisa salah padanya. Haha, Bibi. Ibu, ayah, hahaha. Saya sudah lama menjadi Fei Fei, tidak ada lagi istriku. Jangan khawatir, saya pasti akan melindunginya. Saya tidak akan pernah membiarkan dia menderita ketidakadilan sedikit pun. Itu sangat bagus untuk dikatakan. Bukankah sudah saya katakan bahwa mahar pengantinnya adalah 880.000 yuan? Hei, kakak ipar Xiao Chao. Bukan itu yang dia maksud. Alasan utamanya adalah adik saya bekerja terlalu keras untuk menghasilkan uang. Fei Fei telah bersamaku selama bertahun-tahun. Anda harus berhenti dianiaya. Jangan khawatir. Mulailah dari hari ini, saya pasti akan membiarkan keluarga Anda menjalani kehidupan yang baik. Saya mengumumkan harinya. Hadiah pertunangan akan ditingkatkan menjadi 5 juta. Kakak ipar dan kakak perempuan tertua. Saya baru saja mengatakan bahwa kakak ipar saya memperlakukan saudara perempuan kami dengan tulus. Berikan dia semua saudara perempuan kita. Kami juga lega. Hahaha. Kakak iparku tiba di pesta pernikahan tepat waktu. Sudah waktunya untuk memulai. Mengapa lautnya panjang sekali? Tapi kamu bilang sepertinya itu belum tiba. Seolah-olah dia mungkin tertunda. Dia akan segera tiba. Biarkan kalian berdua naik ke panggung dulu. Hei, siapa itu? Apakah kamu mendengar sesuatu? Di mana suaranya? Apa aku salah dengar? Oh, Hai Cheng. Apakah kamu tinggi, terlalu bersemangat? Apa aku salah dengar? Wow, Hai Cheng terkutuk sekali. Oh, Hai Cheng. Itu pasti sejenis anak kucing atau anak anjing, kan? Ayo cepat pergi. Jangan tunda aku. Ayo cepat. Ya, menantu yang berbudi luhur. Pernikahan adalah hal yang paling penting. Ini akan menjadi kesalahan besar jika dilakukan tepat waktu. Tidak bisa menunda. Ya, datang dan lihatlah segera. Kunci mobil Rolls Royce.
Apa yang terjadi dengan sejarah di sini? Mengapa hal-hal ini ada di bawah meja? Bagaimana saya tahu? Siapa yang tahu apa yang kamu lakukan di luar? Apa hubungannya hal-hal ini dengan saya? Saudara ipar, Anda baru saja menyinggung semua pria di dunia. Setiap orang membuat kesalahan. Itu saja. Tolong akui kesalahanmu pada adikku. Saya berjanji untuk memutuskan semua kontak dengan wanita itu di masa depan. Adikku pasti akan memaafkanmu. Wanita-wanita lusuh di luar suami Sang Xian. Tidak sebagus Fei Fei kami. Apa yang kamu lakukan? Fei Fei, sejak mantan istriku meninggal, Anda telah menjadi satu-satunya wanita yang saya miliki selama bertahun-tahun. Kamu tahu. Hai Cheng, apakah kamu masih berpura-pura bodoh? Anda membesarkan seorang wanita di luar di belakang saya. Kita semua tahu. Saya akan mengatakannya lagi. Saya kota Jianghai. Anda telah menjadi satu-satunya wanita selama lebih dari 10 tahun. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Bukankah kamu memberikan ini pada rubah betina itu? Rolls Royce. Bukankah kamu memberikan ini pada rubah betina itu? Rolls Royce. Apa yang kamu bicarakan? Kapan saya membeli Rolls Royce? Dan gelang giok satu rambut ini. Apakah kamu berani mengatakan kamu tidak mengenalku? Saya yakin Anda mengingatkan saya. Anda bilang dia setidaknya 200 juta. Berencana untuk mendapatkannya di lelang. Saya pikir Anda akan memberikannya kepada saya. Oh, hadiah pernikahan kita. Saya tidak menyangka rubah yang Anda berikan ini. Kembalilah dan bersenang-senanglah Fei Fei. Tentu saja saya tahu ini. Tapi saya belum pernah membeli Imperial Green sama sekali. Gelang giok. Tuan Jiang, Anda mengizinkan saya melakukannya. Saya telah mengumpulkan informasi tentang gelang giok hijau kekaisaran. Apakah Nona Lin salah memahami hal ini? Kesalahpahaman apa? Informasi yang saya kumpulkan tentang gelang bukan untuk saya beli. Putri saya ingin membelinya. Kapan aku bilang aku ingin membeli gelang? Di mana orang-orangnya? Kenapa kamu berjalan? Gulungan Royce. Gelang kekaisaran. Anda. Di mana kamu mendapatkan ini? Ini semua berasal dari Vixen yang kamu besarkan. Dikirim. Lepaskan Jiang Cheng, kecuali Anda Jiang Haichao, ketua grup Jiang. Siapa lagi yang memiliki kekuatan ini? Saya bisa menghabiskan ratusan juta untuk membuat nyonyanya bahagia. Xiao Haichao, kamu masih gadis yang banyak bicara. Lalu tidak bisakah kamu lebih jujur? Kenapa kamu masih menyangkalnya sekarang? Kamu bertanya. Apakah ada simpanan yang lahir di alam semesta? Apakah kamu tidak ingin menikah hari ini? Oh tidak. Menantuku yang berbudi luhur. Kita tidak bisa tetap menikah seperti ini. Ya, Hai Cheng, Anda tidak bisa mengucapkan kata-kata marah. Suruh aku mengambil nafas. Pernikahan ini pasti akan terjadi. Adikku sangat mencintaimu. Itu sebabnya kamu sangat marah. Anda, tolong bujuk dia. Hadiah yang dibelikan ibuku untuk majikanku digandakan dan dibelikan untuk adikku. Bukankah sekarang sudah berakhir? Hai Cheng, jika kamu tidak mau mengakuinya, lupakan saja. Tapi tidak ada hal baik tentang wanita di luar sana. Itu saja. Dia pasti merayumu karena kamu kaya. Lalu kehidupan orang-orang kaya ini kacau balau. Saya ingin tahu apakah akan ada nyonya keempat jika nyonyanya ditangkap. Di mana Xiao Wu? Katakanlah Anda membuat sesuatu dari ketiadaan. Katakanlah aku mengacau. Menurut Anda siapa saya dari Jianghe? Hei, kita belum menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Nyonya itu adalah apa yang kita semua lihat dengan mata kepala kita sendiri. Lihat. Fotonya masih ada di sini. Sekarang kamu masih tidak mengakuinya. Ya benar. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tapi saya tetap berpegang pada apa yang saya katakan sebelumnya. Saya tidak punya wanita di luar seperti Hai Chao. Sejauh ini, Anda masih tidak mengakuinya. Wanita jalang kecil yang tak tahu malu itu, saya sudah menangkap semuanya. Aku tidak ingin membuat masalah ini menjadi keributan. Malu. Tapi kamu memperlakukanku seperti orang bodoh berkali-kali. Menangkap seseorang. Siapa yang kamu tangkap? Apakah Anda puas? Tentu saja wanita inilah yang pembohong. Ming Fei,
Aku tidak peduli apakah kamu percaya padaku atau tidak. Jiang Haicheng memiliki hati nurani yang bersih. Saya tidak peduli siapa yang Anda tangkap. Biarkan saja. Merupakan pelanggaran hukum jika Anda menangkap orang sembarangan seperti ini. Bagaimana? Merasa tertekan. Kota Jianghai, sudah kubilang padamu, saya tidak bisa. Biarkan perempuan jalan kecil ini pergi begitu saja. Beranikah kamu berbicara dengan tetanggaku dan mencuri seorang pria? Saya ingin dia menjadi seperti ini. Omong kosongmu pasti ada batasnya. Lalu kenapa aku harus berhenti membuat masalah? Karena kamu tidak peduli padaku. Bawa dia padaku. Kali ini. Apakah Anda mengenalinya? Beraninya kamu memukulnya? Tahukah Anda apa akibatnya jika Anda melakukan ini? Saya di sini. Tolong bantu saya. Sebagai akibat dari kota Shanghai. Apakah Anda masih merasa belum mengenalnya? Saya tidak mengenalnya sama sekali. Saya juga tidak punya simpanan. Ini aku. Aku Xiao Rong. Benar. Segera lupakan dia. Anda datang dan mendekat secara ilegal. Apakah Anda mengerti bahwa Anda akan masuk penjara jika melakukan ini? Anda melakukannya untuk Vixen yang tidak tahu malu? Biarkan aku masuk penjara. Kedua, aku istrimu. Ya, kakak ipar, kamu bertindak terlalu jauh. Bahkan jika kamu membesarkan wanita simpanan di luar, Anda juga tidak bisa melihatnya seperti ini. Ini terlalu murah. Sebenarnya untuk wanita simpanan di luar, kami ingin Lin Fei masuk penjara. Ucapkan untuk terakhir kalinya. Anda harus melepaskan orang tersebut. Jika Anda melepaskan saya, Anda dapat melanjutkan Kastil Natsumi. Anda mengancam saya dengan pernikahan. Tuan Jin, Anda tidak boleh tertipu oleh rubah betina ini. Aku hanya ingin merusak pernikahanmu. Oh, kamu menikah dulu. Tunggu sampai Anda menjadi istri dari keluarga kaya. Abaikan ini, Pak. Siap membantu Anda. Saudari. Temukan seseorang untuk membawanya keluar. Hubungannya akan datang. Anda dapat menelepon saya dengan benar setelah pernikahan selesai. Datang dan bawa dia keluar. Itu bagus sekali. Hei, kan? Pasangan muda harus memiliki pemikiran yang sama. Apakah ada sesuatu untuk didiskusikan? Kuantitas. Ah. Maafkan aku. Hai Cheng, aku terlalu impulsif hari ini. Apa yang akan terjadi padaku di masa depan? Saya pasti akan mendiskusikannya baik-baik dengan Anda. Oke. Berjalan. Ah. Di mana pria tua itu? Kenapa kamu berteriak padaku begitu keras? Apakah Anda ingin mendapatkan kembali simpanan itu? Hancurkan wajahku. Tanyakan di mana Anda berada. Tanyakan di mana Anda berada. Jangan melangkah terlalu jauh. Saya tidak duduk di sini untuk membiarkan Anda melampaui batas Anda. Bukankah Jiang ini menyesalinya? Aku harus mendapatkan nyonya itu kembali. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Akankah dia bertemu dengan nyonya itu nanti? Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Kemana kamu membawanya? Hubungi saya dengan cepat. Ah, ini seperti bola basket. Saya akan melakukannya di depan semua orang hari ini. Aku merusak percakapanmu dengan rubah betina itu. Bawa kuncinya kembali.
Xiaoru. Ayah, kamu akhirnya sampai di sini. Mengerti. Sangat takut sehingga aku akan melindungimu. Saya khawatir saya akan mencarikan dokter untuk Anda malam ini. Cao Haichang, kamu baru saja berbicara denganku. Kamu tidak kenal wanita ini. Sekarang kamu di depanku. Kenapa kamu tidak menginginkannya? Asisten Wang. Temukan Dokter Wang. Melakukan pemeriksaan penjualan secara menyeluruh. Ya. Aku beritahu kamu. Aku bukan kamu. Kamu pasti perempuan. Hubungi dokter. Itu sangat panjang. Zhang Aicheng, mengapa kamu melakukannya untuk Vixen yang tidak tahu malu ini? Tapi saya sangat disengaja. Lumba-lumba kecil. Anda mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa Anda akan selalu baik kepada saya. Saya tidak akan dirugikan sama sekali. Tapi ini janjimu padaku. Apakah kamu layak untukku? Ah. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Itu benar. Siapa yang melakukannya? Siapa yang tidak bisa memegang pakaianmu? Siapa yang merobek satu-satunya foto dia dan ibunya? Siapa yang memukul Xiaorong saya? Sekarang bukan lagi pernikahan kami. Anda harus melakukannya untuk wanita yang tidak tahu berterima kasih ini. Biarkan kamu mengejarku, Wulau. Ahahaha. Katakan lagi. Siapa wanita ini? Haha, kakak ipar. Wanita jalang itulah yang pertama kali menimbulkan masalah. Kami baru saja melakukannya. Kakak ipar, hari ini adalah hari bahagiamu. Haha, kamu. Datang. Mengapa kamu menghukum suamimu karena memukuli saya? Tajam. Lumba-lumba kecil, apa yang kamu lakukan? Astaga. Apa yang bisa saya makan untuk mengalahkan anak saya? Ular laut. Jika ada yang ingin kau katakan, tolong beritahu aku. Bagaimana kamu bisa memukul Xiao Cao dengan tanganmu? Beraninya semua orang menindas beruang kecilku. Itu adalah wanita jalang yang melakukannya. Dia berani tinggal bersamaku selamanya. Ah. Itu bayiku Xiaoru. Aku tidak sanggup menyentuhnya. Beraninya kamu mengalahkannya seperti ini? Katakan padaku berapa kali kamu melawannya. Apakah kamu mau? Dua kali. Tiga kali. Paman, saya tidak ingat berapa kali Anda memukul saya. Dia pantas mendapatkannya. Melakukan hal yang tidak tahu malu. Seharusnya aku mengira hari seperti itu akan tiba. Lalu hal tak tahu malu apa yang kamu lakukan? Baru saja datang ke pernikahan kami. Itu bukanlah hal yang memalukan. Hal yang paling disesalkan. Ya atau tidak? Kenapa aku tidak membunuh perempuan jalang itu sekarang? Mengapa? Bagaimana Anda melakukan sesuatu yang berlebihan sebelumnya? Akan memanjakanmu. Bukankah semua ini harusnya kacau balau? Anda seharusnya tidak menyentuh Xiaorong saya. Aku beritahu kamu. Jika sesuatu terjadi pada anakku hari ini, saya ingin Anda semua memberikan kompensasi kepadanya. Lihatlah sikap pria ini. Saya tidak menyangka bisa melakukan ini untuk majikan saya. Sayang sekali memakan orang yang kenal wajahnya tapi tak kenal hatinya. Hai Cheng, kamu benar-benar memukulku karena wanita simpanan. Sekarang kita harus menguburkannya bersamanya. Saya istrimu. Istri. Anda membuat saya berperilaku seperti ini. Kamu masih berani mengatakan kamu adalah istriku. Aku beritahu kamu, Anda dijamin akan membatalkannya. Apa yang tidak bisa saya capai dalam pernikahan ini? Hanceng. Hubungan 3 tahun kami. Apakah kehangatan dan persahabatan kita semuanya palsu? Pemuda.
Adikku hanyalah gadis gila. Anda tidak dapat mengadakan pernikahan. Menantu laki-laki terkasih. Mohon jangan bersikap impulsif. Di antara pasangan ini, apakah itu bertentangan? Aku tidak bisa tidak menikah. Kakak ipar. Nona Lin, ini semua salah paham. Hahaha. Saya tidak membatalkan. Ajak aku melihat senyumannya. Pernikahan tidak dapat dibatalkan. Aku tidak bisa melakukan ini padaku. Saya sedang hamil. Saya sedang mengandung anak Anda dari kota Jianghai. Kakak ipar, saya tahu betapa tertekannya Anda. Wanita itu. Tapi anak dalam perutku tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa menyangkal anakmu sendiri? Istrimu. Bagaimana mungkin kamu ragu? Berapa umur saya? Apakah Anda bahkan menyangkal anak Anda sendiri? Mereka yang 10 atau 20 tahun lebih tua dari Anda. Anda masih bisa memiliki anak. Putriku sedang mengandung anakmu. Kamu akan mendapatkan SIM. Anda bahkan tidak akan mengenali benih Anda sendiri. Bukan, dimulai dengan kekacauan dan diakhiri dengan pengabaian. Ini terlalu tidak tahu malu. Seperti yang diharapkan, para pendahulu tidak memiliki banyak hal baik. Saya akan memposting semua perbuatan jahat mereka secara online sekarang. Kalian semua tutup mulut. Katakan padaku kamu sedang hamil sekarang. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Saya awalnya ingin umumkan berita di pesta pernikahan. Bangunlah di depan pintu. Siapa yang tahu kamu akan menikah denganku sekarang? Gelombang pasang. Demi anak-anak. Demi saya menghemat uang dan cinta. Saya mohon padamu, tolong jangan batalkan, oke? Gelombang pasang. Tidak peduli kesalahan apa yang dilakukan Fei Fei, tapi anak dalam perutnya tidak bersalah. Anda bahkan tidak dapat menyangkal ketujuh putra Anda. Bukan, itu benar. Saya tidak bisa terbang. Saya tidak setuju untuk terbang besok. Xiaolong. Tidak apa-apa, tidak ada yang serius. Para dokter telah merawat lukanya. Xiaorong. Ayahlah yang kasihan padamu. Akulah yang tidak melindungimu. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Saya nyatakan. Pernikahan dibatalkan. Hai Cao. Biarkan saja seniman bela diri ini. Apakah Anda menindas saya dan anak-anak saya seperti ini? Anda adalah nyonya yang tidak tahu malu. Siapa kamu sampai mengatakan tidak? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai pria bersenjata? Adikku pergi tetapi dia sedang mengandung anak Jiang. Jika Tuan Jiang tidak menikahi saudara perempuan saya, mengapa dia harus menikahi Anda? Jika perempuan Jalang tidak bisa menikah, dunia akan benar-benar mengalami kemunduran. Orang terkaya ini, sekarang giliran keluarga Jiang yang memiliki simpanan untuk mengambil keputusan. Itu hanya sekedar memanjakan dan arogansi. Tidakkah kamu melihat, baru saja orang terkaya adalah wanita ini. Mereka memukuli keluarga Lin dan saudara kandung Liang. Maka dia benar-benar bisa melakukannya. Bagaimanapun, dia masih mengandung anaknya. Mendengus. Kalian semua mengira Xiao Yu adalah simpananku, kan? Gelombang pasang. Selama kamu wanita memutuskannya, untuk anak-anak, saya akan melupakannya. Idiot adalah putriku. Dia adalah Jiang Wanru, wanitaku dari kota Jianghai. Xiaoru adalah putriku. Dia adalah Jiang Wanru, satu-satunya putriku di Jianghai. Ah. Dia baru saja memotong harga 1000 keping emas. Saya tidak. Faksi Qianjun yang menyerang keluarga Jiang mengetahui hal itu. Pasar pagi Istana Suci itulah yang ditempati oleh Tuan Jiang, putri permata di Dongtuchang. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Dia benar-benar putrimu. Manajer ruang. Segera hubungi pemantauan. Saya ingin tahu siapa yang menindas Xiaoru. Saya ingin membuat semua orang yang menindas Xiaoru. Anda semua harus membayar harganya untuk saya. Aceng. Maaf, aku tidak tahu dia putrimu.
Saya melihat hadiah yang Anda siapkan untuknya, dan kamu menyuruhnya pergi. Sayang, saya melihat kalian berdua pergi ke hotel untuk melihat kamar. Ada suara aneh di dalam ruangan. Saya hanya salah paham bahwa dia adalah wanita yang Anda besarkan di luar. Dia adalah putriku. Tentu saja dia adalah sayangku. Di dalam ruangan, itu kakinya yang terkilir. Aku akan menggosok kakinya lagi. Oke, kamu masih berani mengikutiku kan? Yunfei, apakah kamu menderita hayalan? Xiao Hong menjadi tenang. Ini sudah jelas. Hanya rumah ini. Anda melakukan kejahatan. Sama sekali tidak. Biarkan siapapun yang menindas Xiao Ru pergi. Maafkan aku. Aku lembut di luar. Lembut di luar. Bibi tidak bermaksud begitu. Saya melihat kalian berdua pergi ke hotel untuk memesan kamar. Saya hanya salah paham bahwa Anda adalah seorang simpanan. Lalu ayahmu sering bercerita padaku tentang dia. Istri meninggal muda. Jika bukan karena kamu, saya pergi dengan Wangxi 10 tahun yang lalu. Itu karena kehangatan dan kebersamaan Anda. Hanya dengan begitu dia bisa mengatasi rasa sakitnya. Lalu apa? Wang Fieng, Bibi dan Qian sangat menantikan untuk bertemu denganmu. Bibi juga membuatkan kue untukmu sebagai pemula. Aku benar-benar tidak tahu kamu adalah Wan Rong. Jika saya tahu, Bibi berpikir tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ya, adikku, Xiao Rong, juga sangat menantikan untuk bertemu denganmu. Dia tahu Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek di luar negeri. Katakanlah Anda ingin saya mengikuti teladan Anda. Saya perlu belajar lebih banyak dari Anda. Bibi yang lembut berlutut untukmu. Bibi bersujud padamu, Bibi bersujud padamu. Anda selalu bisa memaafkan saya. Jika Anda masih belum memahami kebencian Anda dapat memukul saya pada hari ini. Bibi perlu tenang dalam hidup ini. Malam. Datang di malam hari. Datang di malam hari. Kamu memukulinya. Di malam hari. Di malam hari. Kamu memukulnya. Ibuku membuat tanganku kotor dengan memukulmu. Katakan padaku dari awal bahwa aku bukan anak nakal. Saya adalah putri kota Jianghai. Bukan saja saya tidak mendengarkan. Dia juga memukuli dan menghina saya dengan lebih kejam. Apakah kamu masih ingin bergosip tentang pakaianku? Sekarang. Anda menginginkan keluarga saya karena kemalangan Anda. Sudah kubilang jangan. Sayangnya kunci mobil dan kaisar hijau zamrud ini ada di tangan mereka. Ini awalnya. Itu adalah hadiah pertemuan yang ingin kuberikan padamu. Apa? Saya makan ini. Selalu diberikan kepadaku. Aku lembut. Aku minta maaf. Bibi bingung sejenak. Bibi tidak bermaksud menghancurkannya. Plum asli yang kau berikan padaku. Wanru, bisakah kamu memberiku hadiah ucapan selamat ini? Beri aku kalimat lain. Hahaha Wanru. Mengapa kamu ingin aku memberimu satu lagi? Jalang, kamu serakah dan tidak tahu malu. Bukankah ini pertama kalinya dalam 10 tahun ayahku mengajakmu? Awalnya saya mengira dia akan menjadi karakter yang murni. Yang saya inginkan adalah memanjakan Anda. Tapi tunggu dulu sampai kamu menjadi orang yang getir. Saya tidak punya niat untuk mati lagi. Sebenarnya, saya adalah kunci mobil dan penjaga penjara. Tapi dihancurkan olehmu. Harus mampu. Rolls Royce ini berharga 50 juta. Gelang giok ini tidak berharga. Saya perkirakan Anda punya 200 juta. Di samping itu, dan yang dibelikan ayahku untuk adikmu, rumah dan mobil mewah, perhiasan dan tas Anda. Saya memutuskan untuk memanen. 4 bulan. Dari mana saya mendapatkan begitu banyak uang? Saudari, mohon sarannya kepada saudara ipar Anda, jika dia memberiku rumah dan mobil. Jika Anda mengambilnya kembali, jika saya mengganti pacar saya, dia pasti akan putus dengan saya. Hai Chow, yang kukandung adalah anakmu. Kamu tidak bisa begitu kejam padaku. Kan Hai Chow adalah salahmu. Ayah meminta dokter untuk datang dan memeriksanya. Lihat apakah yang dia katakan itu benar. Ah tidak. Anda tidak bisa menghubungi dokter. Tidak perlu waktu lama.
Apakah Anda berbohong kepada saya tentang kehamilan Anda? Tidak, aku benar-benar hamil. Dan saya memiliki laporan tes kehamilan. Tidak perlu memanggil dokter untuk pemeriksaan lagi. Cepat marah. Kamu lihat. Saya benar-benar hamil. Ditusuk. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda tentang tidak bisa hamil? Jika Xiaolong melakukan itu, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan? Li Chao, aku benar-benar tidak mengetahuinya saat itu. Dia lembut padaku. Wanita-wanita tak berdosa lainnya, bisakah aku menyakitimu sesuka hati? Apakah Anda tidak percaya dengan laporan tes kehamilan ini? Ya. Berikan aku ponselmu. Kesabaran saya terbatas. Saya tidak ingin mengatakannya lagi. Dokter, bisakah kamu datang kemari? Ini terlalu kejam. Aku bahkan tidak percaya dengan laporan Kak Yu. Tampar wajahnya sebentar. Ups, dokternya ada di sini. Akankah dia menemukan sesuatu? Adik kedua Tuan Zhang. Dokter, tolong bawa dia menemuinya. Mari kita lihat apakah dia benar-benar hamil. Nona Li, bisakah Anda memberikan tangan Anda dan biarkan saya merasakan denyut nadi Anda? Lin Fei bahkan mengeluarkan laporan Yunjin. Kalau begitu kita sebenarnya harus membicarakan Tuan Lin. Saya akan menolak mengakuinya nanti dan mengajak Lin Fei melakukan aborsi. Oh, Wudu masih belum tahu bagaimana caranya mati. Tidak. Tide tidak bersalah saat itu. Saya mohon, jangan seret saya untuk melakukan aborsi. Meskipun saya sangat marah sekarang, tapi aku belum akan menghancurkan umat manusia. Saya tidak bermaksud agar Anda melakukan aborsi. Jika dokter mengatakan Anda hamil nanti, saya akan sangat bertanggung jawab untuk Anda. Sungguh-sungguh. Saudari An, berikan tanganmu padaku. Biarkan aku memeriksanya untukmu. Tuan Jiang, Nona Jiang. Nona Lin memang sedang hamil. Terlihat sangat sehat. Sepertinya usianya sudah lebih dari 7 minggu. 7 minggu. Bukankah kamu bilang ada anak-anak? Itu ada di sekitar. Tidak mungkin penampilan Mes. Lin stabil dan bertenaga. Anak-anak pasti termasuk di antara mereka. Anda dukun berbicara omong kosong. Dokter dari rumah sakit mana yang memberitahu saya? Saya hamil 4 minggu. Apakah denyut nadi Anda lebih normal dibandingkan mesin? Yaitu, bisakah pengobatan tradisional Tiongkok mengukur denyut nadi lebih akurat daripada mesin rumah sakit? Hai Chao adalah doktermu sekarang. Keluarga Jiang sendiri yang mengundang mereka. Ia pun membuktikan bahwa Fei Fei sedang hamil. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Anda harus percaya kali ini, bukan? Saya sudah bercerita tentang Hai Cheng. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda tentang anak saya? Bagaimana dengan Anda? Laporan tes kehamilan saya benar. Selamat kepada Tuan Jiang. Sekarang saya memiliki istri cantik seperti Lin Fei, dan dia akan segera menjadi seorang ayah. Aku mendengar semua yang dikatakan Jiang Shouba tadi. Anda mengatakan itu selama Lin Fei hamil? Saya akan bertanggung jawab untuk dia dan anak-anak. Dengan baik, lantas apakah pernikahan ini bisa dilangsungkan di atas panggung? Oh. Saya bilang saya bertanggung jawab atas ibu dan anak mereka, tapi saya tidak pernah mengatakan saya menginginkan Kuan Zheng Fei. Kompensasi yang seharusnya diberikan kepada Anda, akan memberi secukupnya. Jadi kamu akan meninggalkanku. Aku hanya melakukan kesalahan sekali. Tidak bisakah kamu melakukannya demi anak itu? Maafkan aku kali ini, kesalahan yang Anda lakukan tidak bisa dimaafkan. Saya tidak bisa memaafkan. Saya merasa seperti saya menindas Wanrong. Anda merasa kasihan pada Wanru, tapi aku juga mengandung anakmu. Jika kamu tidak merasa kasihan padaku, lupakan saja. Tidak bisakah kamu merasa sedih? Apakah kamu merasa kasihan padanya? Seharusnya aku mengetahui hal ini. Ibu seharusnya tidak menyentuh lukamu. Saudara ipar, saya tahu bahwa Wanrong dibesarkan oleh Anda melalui semua kerja keras. Tapi yang dikandung adikku di dalam perutnya adalah anakmu. Anak ini tidak bisa hidup tanpa seorang ibu. Mohon maafkan adikku kali ini. Ah ya.
Lembut, mohon maafkan saya. Aku sungguh tidak ingin berpisah dengan anakku. Selalu merasa ada sesuatu yang salah. Lin Fei jelas sangat khawatir sekarang. Ayahku menelepon dokter, dan bulannya sepertinya juga tidak tepat. Apakah itu dokter? Dia bisa melakukan tes garis ayah sekarang. Dokter, dia bisa melakukan tes garis ayah sekarang. Karakter Xiaolan, apa maksudmu? Apakah Anda ragu bahwa anak ini bukan milik Anda? Apakah dari rumah? Kakak ipar, kamu tidak mau bertanggung jawab atas adikku. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mengenali anak ini. Tapi kamu tidak bisa memahami kepolosan adikku. Itu benar. Kami semua menyaksikan Lin Fei ketika dia masih seorang janda. Kita semua tahu karakternya. Dia bukan tipe wanita yang suka selingkuh. Kalau dipikir-pikir, tidak ada hal yang baik. Lin Fei benar-benar tidak beruntung bertemu denganmu. Anak dalam perut Dr. Lin Fei. Sekarang saya bisa bekerja paruh waktu sebagai orang tua anak. Bulan yang dia inginkan terlalu kecil. Diperlukan waktu 1 bulan lagi untuk membuat anggur DNA. Aku tahu. Silakan. Tunggu 1 bulan lagi. Bagaimana dengan pernikahan hari ini? Hai Chang dan Fei Fei adalah guru yang paling berdedikasi. Saya jamin, anak dalam perutnya harus menjadi milikmu. Tes garis ayah macam apa yang Anda lakukan? Ya, benar. Sungguh membuang-buang waktu menunggu sebulan. Lagi pula, pernikahannya sudah siap. Semua kerabat dan teman ada di sini. Mari kita selesaikan pernikahannya dulu. Tunggu saja kue bulannya. Kami akan melakukan tes garis ayah dalam sebulan. Saya mendengar tentang air pasang. Suasana hati ibu hamil mempengaruhi perkembangan janin. Jika kamu tidak begitu percaya padaku, anak di perutku tidak perlu menunggu tes garis ayah dalam sebulan. Akan mengalir pergi. Apakah kamu mengancamku? Saya hanyalah seorang wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan di dinasti Han. Beraninya aku mengancammu? Saya hanya bilang itu mungkin. Itu anakku. Aku juga tidak ingin dia terluka dalam hal apapun. Tuan Jiang, saya mendapat video pengawasan hotel. Tuan Jiang, ini adalah video pengawasan koridor di luar kamar wanita tertua. Tidak berubah, tapi masih ada Dao Hong. Setelah mereka menghapus tamparan wanita tertua, dia juga menyeret wanita tertua ke kamar dan mempermalukannya. Kemudian, dia menyeret wanita tertua ke ruang perjamuan. Dari rekaman pengawasan, mereka juga meninggalkan koran di kamar. Saya tahu Anda menindas Xiaorong. Tapi aku tidak menyangka kalian akan bertindak sejauh ini. Kami tidak tahu tentang sekolah utama. Anda tidak berani menyerahkannya, bukan? Jika kamu terlihat baik, aku akan mengesampingkannya dulu karena kamu sedang hamil. Ups. Tangkap wanita ini. Masuk dan laporkan kejahatannya. Diduga menyerang orang dewasa. Penahanan ilegal. Jika keadaannya serius, Anda harus dihukum setidaknya 7 atau 8 tahun penjara. Jangan tangkap aku. Saya benar-benar tidak ingin masuk penjara. Saya berbicara omong kosong. Saya ingin berada di tempat Lin Fei. Semuanya tidak ada hubungannya dengan kita. Itu semua yang diinstruksikan Lin Fei untuk kita lakukan. Dialah yang meminta kami melepas pakaian Nona Siang, pukul dan siksa dia. Saya bahkan mengambil video tidak senonoh dari wanita muda itu. Posting ke internet. Saya mengatakan semuanya. Saya tidak bisa masuk penjara. Jika saya masuk penjara, hidupku sudah berakhir. Tolong biarkan aku pergi. Xiao Hong, diamlah. Jika kamu tidak memberitahuku, Hai Cheng menyewa kamar dengan nyonyanya di luar. Saya tidak akan salah paham. Andalah yang menyesatkan saya. Andalah yang harus disalahkan. Zhao Hong. Ternyata kaulah yang menyuruhku memesan kamar dengan majikanku. Ya, sepertinya kejahatanmu serius. Aku tidak melakukannya. Tuan Zhao, saya sebenarnya bukan pelakunya. Saya tahu rahasia tentang Lin Fei. Aku bisa memberitahumu. Hanya memintamu untuk membiarkanku berhenti melakukannya. Nasib reinkarnasi. Rahasia Lin Fei. Tidak, saya tidak punya rahasia apapun. Hai Chao, jangan menatapku dan bicara omong kosong. Tuan Jiang, saya sangat tahu rahasianya. Selama Anda berjanji, saya akan menjalankan tanggung jawab hukum saya. Aku akan memberitahumu rahasia ini. Tidak mungkin untuk tidak mengejarnya. Tapi saya bisa memberi Anda nilai rahasianya. Mitigasi yang tepat atas kejahatan Anda. Zhao Hong, diamlah.
Yunfei jelas mengusulkan untuk menangkapnya karena kamu. Kaulah yang memerintahkanku melepas pakaian kecilku. Kaulah yang mengira aku akan memukulnya. Tapi aku harus melakukannya. Mengapa? Apakah Anda masih ingin saya menjadi pelakunya? Kecuali Anda tidak tahan. Jangan salahkan saya karena tidak adil. Jangan mengandalkan diri sendiri untuk hamil. Untuk menghindari semua tanggung jawab hukum. Diam. Diam. Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Biarkan aku pergi. Tuan Zhang, sebenarnya saat Lin Fei berkencan dengan Anda, membawa kakimu di atas dua perahu, sajikan dengan kekasih lamanya. Dia hanya tidak ingin berpisah dengan uangmu. Zhao Hu, diamlah. Jangan menunggu sebulan untuk mendapatkan ujian emas. Anak dalam perut Lin Fei sama sekali bukan milikmu. Laporan adiknya Yun juga palsu. Bayi dalam perut saya sudah berumur 7 minggu. Karena saat itu Anda sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Saya takut Anda akan salah melampiaskan. Jadi saya membuat 4 minggu dari bulan lunar ke-12. Oke, Anda berbicara omong kosong. Aku akan merobek mulutmu. Mereka berencana membunuhmu di masa depan. Biarkan anak-anak mereka mewarisi satu set zombie lengkap. Inspirasi. Kamu sebenarnya ingin membunuh ayahku. Takdir. Kamu adalah wanita yang sangat kejam. Bagaimana kota Jianghai tidak bisa mentolerir Anda? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Tidak, bukan itu masalahnya. Berhenti bicara omong kosong padaku. Dia cemburu karena aku bisa menikah denganmu. Untuk anak-anakmu, dia memfitnah seni bela diri saya dan mengatakan bahwa saya akan marah jika dia bertarung. Dokter Zhao Hong mengatakan tubuh saya tidak dapat menggugurkan bayi tersebut. Jika Anda keguguran lagi, Anda tidak akan bisa memiliki anak di kemudian hari. Aku harus menjaga anak ini. Apa yang ayah anak itu katakan, sudah terlambat baginya untuk bahagia. Mulai sekarang, anaknya akan menjadi orang terkaya di Jiangcheng, pewaris grup Jiang. Dia juga mengatakan bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di kota Jianghai, grup CCTV adalah milikku. Selirmu. Ayahku akan selalu patuh padamu. Apalagi yang membuat Anda tidak puas, sebenarnya main-main di luar. Hanya saja jantung serigala tidak sebaik paru-paru anjing. Tidak, itu akun sialan. Dia memfitnah saya, Chen Hao. Rekaman Zhao Hong palsu. Itu bohong, dia memfitnah saya. Dia iri padaku. Dia sudah ingin membunuhku, jadi dia mencatat lebih serius sebelumnya. Rekamanku nyata. Apa yang baru saja dikatakan Tuan Jiang? Lin Fei memberitahuku semua ini secara pribadi. Tuan Jiang, Anda harus percaya padaku. Saya tunangannya. Kenapa dia harus mempercayaimu? Dia harus percaya padaku. Kalian berdua, satu orang bersikeras bahwa bukti tersebut salah. Satu orang bersikeras bahwa bukti itu benar. Sangat sederhana. Pria itu terlihat baik. Jika beritahu aku, jika salah satu dari kalian berani berbohong padaku, maka tidak sesederhana masuk penjara. Aku akan membunuh orang yang berbohong. Masak Jiangcheng bersama seluruh kerabatnya. Aku akan membunuh orang yang berbohong. Bersama semua kerabatnya. Mereka semua berjudi di Jiangcheng. Bagaimana bisa begitu tidak masuk akal? Mereka bilang kamu tidak sekaya keluargamu. Mengapa kita harus terlibat? Sekalipun itu pembunuhan dan pembakaran, Anda juga tidak bisa menghukum jenderal. Saya tidak percaya. Dia bisa menutupi langit di Jiangcheng yang besar ini dengan satu tangan. Ini benar-benar dapat mengusir kita semua dari Jiangcheng. Anda tidak percaya, bukan? Oke. Saya akan membiarkan Anda melihat apakah saya bisa. Asisten Wang. Tuan Jiang telah meminta Anda untuk menjaganya. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang harus diberi makan? Nak, perusahaanmu telah tutup. Bukan karena saya diberhentikan karena saya sedang membersihkan pesawat. Hal ini juga telah dilarang oleh semua perusahaan di Xinjiang. Bahkan sekolah. Memecat cucu saya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Saudara Jiang,
Saya tidak akan pernah bicara omong kosong lagi. Saudaraku, pukul itu. Ada banyak dari mereka. Tolong selamatkan keluarga kami. Aku bersumpah. Jangan mengandalkan saya untuk berhenti tinggal bersama kerabat sebelah. Saya ingin memutuskan asuransi pernikahan saya dengan mereka. Bagus. Sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk memilih lagi. Jika Anda memilih untuk memutuskan hubungan dengan tetangga Anda bisa segera pergi. Jika anak dalam perut Lin Fei benar-benar milikku, Anda tidak mendapatkan manfaat apapun. Ayo pergi. Ayo pergi. Berjalan. Jangan pergi. Putriku tidak bersalah. Anak ini pasti berasal dari keluarga Jiang mereka. Apa yang terjadi? Aku pergi. Aku mengerti. Tampaknya semua kerabatmu. Aku juga tidak terlalu mempercayaimu sebagai pribadi. Bukannya mereka tidak percaya padaku. Mereka terlalu takut dengan kekuatan yang memotong harga. Ah Cheng, kamu harus percaya padaku. Aku mengabdi padamu dengan sepenuh hati. Hanya ada kamu dan tidak ada orang lain di hatiku. Setiap 3 tahun ini. Tidak bisakah kamu merasakan ketulusanku? Ya. Zhao Hong, jika pria yang kamu bicarakan itu bohong, itu artinya kamu bersikap centil. Orang-orang yang diusir dari Jiang Cheng adalah keluargamu. Aku tahu di mana pria itu berada. Saya akan memberitahu Anda siapa yang dapat membawakannya kepada saya. Pergi. Gelombang pasang. Demi hubungan 3 tahun kami. Anda harus percaya padaku. Aku benar-benar belum melakukan apapun untuk merasa kasihan padamu. Nyata. Wang Fieng. Wan Rong, tolong bantu aku membujuk ayahmu. Wang Fieng. Aku bersumpah. Saya tidak pernah menyesal kepada keluarga Jiang Anda. Saya mohon, tolong angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Lupakan hari ini. Tidak mungkin menyelesaikan masalah ini begitu saja tanpa menyelidikinya dengan jelas. Biarkan aku pergi. Anda menculik. Saya akan menelepon polisi dan menangkap Anda. Apakah Anda kenal pria ini Xiao Hong? Ya, dia adalah kekasih lama Gu Zeng Lin Fei yang suka bersikap jahat. Oh tidak. Han Cheng. Jangan gugup, Tuan Putri. Saya tidak kenal orang ini sama sekali. Apakah Anda kenal orang ini? Haha Lin Fei. Teman sekelas lama. Aku sudah mengejarnya sebelumnya, tapi dia terlalu kedinginan dan tidak memberikannya padaku. Peluang tidak memberi Anda kesempatan. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia menggendongmu di perutnya? Ada anak saya di perut saya. Saudaraku, apakah kamu salah? Kami tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa memiliki anak saya? Kakak, bukan kamu yang membuat perutnya membesar. Biarkan aku yang disalahkan. Berhentilah berpura-pura menjadi jahat. Kami bertiga makan malam bersama beberapa hari yang lalu. Jangan sebutkan itu. Itu benar. Aku ingat kamu berkata, ada video Lin Fei di ponsel Anda. Tuan Jiang, Anda dapat memeriksa ponselnya. Orang-orang ini menjijikkan. Asisten Wang. Menyapu. Anda mengirim bola secara ilegal. Hei, pelanggaran privasi, jangan bergerak. Kembalikan teleponnya padaku. Lin Fei. Saya sangat buta. Aku jatuh cinta padamu. Ah Cheng, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ah Cheng. Saya akan menggugurkan anak itu sekarang. Mari kita mulai lagi. Saya juga bingung sejenak. Baru saat itulah saya ditipu oleh Xia Tian. Oh, aku sungguh mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Akiang mulai mengemudi. Jika aku terus mempercayai kebohonganmu, aku akan menjadi bajingan. Keluar dari sini, Tuan Jiang.
Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa wanita ini merayuku terlebih dahulu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Aku menyebalkan. Bagaimana aku bisa menjadi putrimu yang tidak tahu malu? Oh, aku tahu aku akan menangis jika aku kosong. Lihatlah apa yang telah Anda lakukan untuk mendidik putri Anda. Wajah orang tuaku telah mempermalukanmu sepenuhnya. Oh, Tuan Jiang, aku mohon. Tolong lepaskan anakku. Itu berisik. Manajer ruang. Bawa semua orang kepadaku dan hukum mereka. Itu berisik. Manajer ruang. Bawa semua orang kepadaku dan hukum mereka, bukan? Kowaka. Ini semua salah ayah. Itu semua karena ayah tidak mengenal orang dengan baik. Biarkan Anda kembali ke rumah setelah melakukan perjalanan ribuan mil, menderita semua ini. Ayah. Saya tidak menyalahkan Anda atas hal-hal ini. Jika bukan karena masalah ini, Anda juga tidak dapat melihat dengan jelas wajah asli keluarga Lin. Jika Zikun benar-benar diizinkan masuk. Seperti itulah rasanya terburu-buru. Xiaorong. Mulai sekarang, ayah harus tetap membuka mata. Sayang sekali perjamuan hari ini. Ini menjadi lelucon. Xiaorong. Meskipun kamu tidak meminum anggur pernikahan ayah hari ini, tapi ayah bisa meminum anggur pernikahanmu. Bagiku, kepulanganmu sungguh suatu kebahagiaan. Harus merayakannya. Pergilah ayah, aku akan menjagamu. Bagus.